Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif juga bijaksana, sahabat syariah Quran yang berbahagia, serta hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Alhamdulillahillazi amarna bil adli wal ihsan, wassalatu wassalamu ala sahibil bayan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam sebuah survei bertajuk Local Friendliness 2024 yang dirilis oleh Internations Indonesia, dinobatkan sebagai negara teramah kedua di dunia, tepat berada setelah Costa Rica. Posisi ini menjadi daya tarik tersendiri sekaligus sebagai modal nyata untuk menciptakan bangsa yang humanis, spiritualis, pluralis, serta senyum mereka manis. Namun hadirin, citra positif ini kini sering ternodai oleh munculnya berbagai kasus perundungan. Komentar-komentar provokatif yang masih menghiasi media sosial setiap hari, saling hina dan saling cela yang masih merajalela. Sikap sinisme dan sarkasme pun hampir membudaya. Belum lagi kasus pelecehan seksual yang terus menyasar kalangan anak muda. Tindakan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum anak bangsa, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Tidak jarang merusak kesehatan mental hingga merenggut nyawa. Jika kondisi ini terus dibiarkan hingga menjadi kultur, citra Indonesia sebagai negara yang ramah dan agamis akan semakin memudar di masa depan. Bangsa kita dapat berubah menjadi bangsa yang egois, anarkis, sadis, bahkan bengis. Betul hadirin? Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Pernahkah kalian mendengar sebuah kutipan, "Be careful what you say, because your word can go back to hurt you," yang artinya berhati-hatilah dengan ucapanmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Saudara-saudara sekalian, sebagai landasan untuk mengawali syarahan ini, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 11 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu wa la yaskhar qawmun khairin qabli asa asa yakuna khairan
Asa ayakula khairan minkum min wala nisai wa min nisa wa min nisa'i asa ayyakula Kemana ke dia nggak bisa ya? wala yakhrusu anfusukum wala Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin sekalian yang berbahagia, perundungan tidak membuatmu lebih kuat, melainkan membuatmu lebih jahat. Bayangkan hadirin, jika anak-anak bangsa, adik-adik kita, atau bahkan kita sendiri mengalami hari-hari yang menakutkan di sekolah karena perundungan. Dewan Serda di detik.com dengan pemantau pendidikan Indonesia atau JPPI telah melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan di sekolah, di madrasah, di pesantren, dan asrama mencapai 573 kasus kekerasan di tahun lalu. Lebih mengkhawatirkannya lagi hadirin, di tahun 2026 ini telah tercatat 233 kasus tambahan. Mirisnya lagi hadirin, CNN Indonesia juga telah mencatat bahwa ada sejumlah kasus kekerasan di pondok pesantren. Seorang santri dianiaya 17 orang seniornya. Seorang santri dipukuli temannya hingga koma. Bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Sungguh mengerikan hadirin. Cita-cita menggapai Indonesia emas. Namun jika keadaan ini terus dibiarkan, yang akan kita rasakan bukanlah Indonesia emas, melainkan Indonesia
Ada sebuah hadis yang berbunyi, Man ayron ahada bidhambi lan yamawatta hatta yartakabu bidhambi nafsi. Barang siapa menghina saudaranya sebab melakukan suatu dosa, maka ia tidak akan mati hingga ia melakukan perbuatan dosa yang sama. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Perundungan tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 18, وَلَا يُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, Buya Hamzah dalam tafsirnya Al-Azhar jilid 7 halaman 5572 bahwa ayat ini menegaskan agar kita menghadapi lawan bicara dengan penuh perhatian, karena sikap meremehkan dapat melukai perasaan manusia. Hadirin sekalian, Profesor Dr. Sarah Goldstein, seorang pakar psikologi dari peneliti perundungan, dalam tulisannya How People Become Bullies and How They Can Be Stupid, ada dua hal yang paling berpengaruh sehingga anak-anak menjadi pelaku perundungan. Pertama, adegan kekerasan yang ditonton di media. Kedua, keluarga yang penuh konflik dan hukuman fisik. Dari uraian tersebut, hadirin, dapatlah kita ambil kesimpulan sekaligus solusi dari pencegahan perundungan, bahwa perundungan merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga mereka perlu dirangkul bukan dipukul, mereka perlu diedukasi bukan dibenci dan dicaci. Karena itu, hadirin, perundungan harus kita cegah melalui penanaman akhlak, empati, dan kerjasama semua pihak agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Setuju hadirin? Tentu saja setuju. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri syarahan ini, marilah kita renungkan pesan melalui syair berikut. Wahai para remaja semua dengarlah, demi masa depan marilah hindari perundungan, ayo dengarlah, demi persatuan marilah ciptakan kasih sayang, hapuskan perundungan, tebarkan kasih sayang, hapuskan perundungan, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama teman membeli sarapan rapi dibungkus daun jati. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan, sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam.